Kita akan pindahkan kipas tersebut di panel yang ada di depan sebagai wifi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Jadi untuk kesempatan kali ini, Iksan PLTS akan memindah kipas atau pendingin cooler yang kita waktu itu pasang di salah satu inverter modified sine wave. Akan kita rubah di salah satu box panel seperti ini. Jadi kita akan rubah kita akan pindahkan kipas tersebut di box panel yang ada di depan sebagai pendingin, sebagai wifi, jadi sebagai pendingin. Jadi nanti untuk sistemnya yang kita gunakan, untuk sistemnya itu bisa dinyalakan menggunakan manual, kemudian bisa kita menyalakan secara otomatis, kemudian bisa juga menggunakan timer. Jadi di setting timer berapa untuk waktunya dia akan menyala. Kemudian kita juga bisa menyalakannya secara jarak jauh, yaitu atau remote menggunakan bantuan dari RCS atau remote cloud server yang dan sebanyak 4 channel. Jadi nanti kita bisa menyalakan itu menggunakan HP Android dari manapun kita berada, yang penting ada koneksi internet. Kita untuk menyalakan dan mematikan cooling fan untuk pendingin sebuah peralatan kelistrikan. Jadi nanti cooling fan-nya kita taruh di panel-panel seperti ini. Ini ada panel 1, panel 2, kemudian di depan ada panel 1 lagi. Oke, mantap. Jadi nanti akan kita uji coba untuk bagaimana kita melakukan penyalaan kipas cooling fan menggunakan timer, kemudian kita menyalakan secara menggunakan HP Android, kemudian kita akan uji coba menggunakan yang manual. Tapi namun untuk kali ini nanti pertama-tama Iksan PLTS akan setting dulu di posisi yang di remote, jadi kita bisa menyalakan dan mematikan itu secara jarak jauh begitu. Oke, mantap, kita lanjutkan. Oke, jadi seperti ini mas guys ya. Jadi di workshop Iksan PLTS sedang menggunakan kita untuk PLTS-nya untuk beban stabil di 29 watt. Oke, karena kita tadi menghidupkan kulkas, kita matikan. Nanti kita nyalakan lagi. Untuk masuk sudah masuk 3 ampere mas guys, lumayan. Produksi harian angka hari ini terbaca di 0,35 kWh. Tegangan stabil di 26 volt DC. Arus keluar 2 ampere, arus masuknya 2 ampere juga stabil. Tegangan di 220 volt. Untuk tegangan di sama aja 220. Untuk PLN kita 00 watt karena kita menggunakan PLN sama sekali. Oke, mantap. Jadi di bawah kita ini ada kipas ya mas guys ya. Jadi sini ada kipas yang waktu itu kita sempat install di inverter MSW atau modified sine wave. Jadi seperti ini untuk kipasnya mas guys. Jadi akan kita pindahkan kipasnya di box panel seperti ini. Jadi kita pindahkan di sini, jadi supaya dia nanti lebih dingin untuk peralatan yang ada di dalam. Namun nanti kita akan pasang untuk yang di panel yang di depan yang untuk wifi. Jadi ini kita lagi uji coba. Di sini ada kipas 1, kipas 2 untuk sistemnya masih di 12 volt. Kita menggunakan lithium iron phosphate kita untuk testing, masih menyala untuk kipasnya. Kemudian nanti untuk jalurnya kita menggunakan yang di depan saja. Kita menggunakan switching power supply adaptor. Namun untuk yang di belakang ini, untuk yang di panel kanan dan kiri ini nanti kita akan menggunakan dari yang sebelah sini. Untuk dari sumbernya kita dari 24 kita turunkan ke 12 volt. Jadi sistemnya kita turunkan dari 24 volt kita turunkan ke 12 volt seperti itu. Jadi di sini sistemnya mainnya di 12. Oke, kita ambil dulu mas guys. Ini ada ininya, kuncinya kita lupa waktu itu. Oke, jadi panelnya sudah kita bisa buka dengan kunci tersebut. Ini panel terinstall bulan
tanggal 6 bulan 2 2025. Yang ini lupa ini kemungkinan yang duluan yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi untuk dalam panelnya pun seperti ini, sangat-sangat simpel. Jadi di dalam panel yang sebelah kanan kita gunakan untuk monitoring PZTM. Dan siapa tahu nanti kita akan menambahkan lagi untuk peralatannya di dalam ini. Akan mungkin kita tambahkan relay, kemudian mungkin arrester seperti itu. Jadi kita nanti akan dinginkan, kita beri cooling fan. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini ada relay kecil-kecil ya Mas guys ya. Ada relay timer, ada 3 unit piece. Kemudian ada relay 12 volt DC. Jadi nanti kita turunkan dari 24 kita ke 12. Karena kita masih menggunakan di 12 di salah satu sistem untuk alarm. Jadi ketika PLN padam nanti alarm akan berbunyi, ketika PLN menyala alarm pun akan berbunyi. Kita setting menggunakan timer delay relay atau kita sebut dengan delay relay DR, timer delay relay atau TDR. TDR, time delay relay. Nah, jadi di TDR itu di situ ada ininya, ada seperti potensio Mas guys ya, seperti ini. Sebentar akan kita zoom. Nah, yang biru-biru ini Mas guys, jadi ada potensio, sebelah sini juga ada potensiometer. Nah, jadi di potensio itu kita bisa setting, kita bisa putar. Jadi di potensio kita bisa putar ke kanan ataupun ke kiri. Itu untuk men-setting seberapa lama alarm itu akan menyala. Jadi ketika PLN padam alarm akan berbunyi, ketika PLN menyala alarm pun akan berbunyi. Nah, yang sebelah sini ada PLN on, PLN on. Jadi PLN akan menyala ketika alarm akan menyala ketika PLN menyala. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan PLN off. Jadi artinya ketika PLN padam itu alarm akan berbunyi seperti itu. Jadi seperti ini sistem instalasinya dan koneksinya. Ini waktu itu kita copot satu karena adaptornya kita pakai di depan, jadi kita pindah terlebih dahulu. Sebelumnya kan adaptornya ada yang di sini Mas guys ya. Oke, jadi akan kita lanjut saja untuk perkiraan untuk posisi kipas angin ini akan kita taruh di panel yang depan WiFi. Oke, mantap. Oke Mas guys, jadi ya ini untuk gerendanya kita sudah persiapkan. Jadi ini ada gerendanya UGR atau kita sebut dengan unit gerenda UGB atau kita sebut dengan unit gerenda bergerak. Bukan unit gardu bergerak tapi unit gerenda bergerak. Nah, kemudian di sini ada WiFi-nya. Nah, jadi untuk WiFi-nya nanti ini akan kita lepas dulu. Akan kita copot untuk kabel di jaringannya supaya tidak keputus ya, nanti takutnya terkena gerenda. Akan kita lepas nanti untuk kabel jaringannya. Jadi kita akan rencana di sebelah sini akan kita gerenda sebuah kotak saja seperti itu. Jadi nanti supaya anginnya tuh masuk dari kanan ke kiri gitu, supaya untuk penambah pendingin. Oke, mantap. Jadi yang sebelah kanan ini yang kuning ini lampu indikator, kemudian yang ini lampu indikator beban. Ketika ini menyala artinya menggunakan beban PLN. Ketika tidak nyala menggunakan PLTS seperti itu. Oke, mantap. Oke Mas guys, jadi ya akan kita rubah, akan kita taruh akan kita pasangkan posisi kipas yang tadi di dalam itu di sebelah sini. Jadi kipasnya akan kita pasang di sini di panel-panel ini supaya untuk agar anginnya ini untuk WiFi dia dingin seperti itu. Oke. Jadi langkah pertama kali yang akan kita siapkan yakni ya tentunya mungkin helm keselamatan karena kita akan bermain dengan gerenda. Jadi kita tidak sembarangan karena berbahaya. Kemudian yang tentunya kacamata safety. Oke, jadi kita sudah menggunakan kacamata safety. Jadi safety karena kita tidak akan melepas box ini. Seperti itu kita akan mencoa atau kita akan memotong ini berbentuk kotak gitu. Jadi kita akan membuat ini lubang gitu. Lubangnya akan kita besarkan untuk angin itu masuk ke dalam. Jadi supaya ada dorongan angin yang ya angin silir-silir untuk pendingin sebuah peralatan internet kabel. Kemudian yang kedua yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
pembolongan untuk cooling box panel ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 20-30 atau dari 20-35 ya, lupa untuk Iksan PLTS untuk ukurannya ini waktu itu berapa besar. Kemudian nanti kita akan grenda ini berbentuk kotak seperti itu supaya apa namanya, kipasnya itu bisa anginnya bisa masuk dengan maksimal. Oke, mantap. Jadi sebelumnya akan kita lakukan pelepasan pada kabel jaringan WiFi, jadi supaya jari kabelnya tidak terkena grenda. Jadi nanti kalau kabelnya terkena grenda pun nanti sangat susah, kita harus melapor ke pihak internetnya seperti itu, pihak provider. Oke Mas guys ya, jadi nanti kita akan lepas di sini kan. Nah ini ada kabel-kabel, jadi kita posisi seperti ini, nanti posisinya di sebelah sini kipasnya cooling fan. Nah jadi ini kabelnya ada kabel-kabel kecil, nanti akan kita geser terlebih dahulu ke kiri sedikit, jadi supaya kabelnya aman tidak terkena grenda. Jadi ketika dia terkena grenda pun sangat berbahaya, akan putus karena ini kabelnya kabel ya kecil-kecil, kabelnya kabel punya provider internet. Kemudian di bawah kita pun ini ada unit alat bergerak atau kita singkat dengan UAB, unit alat bergerak yang punya Iksan PLTS. Jadi di sini ada voltmeter manual, ada ya biasa, ada meteran, kemudian ada OB-min plus, ada voltmeter AC DC, ada ampere meter. Kemudian di sini pun juga ada ya kunci-kunci, kemudian ada juga kunci shock. Ya ada kunci shock yang kemarin kita gunakan untuk, kalau tidak salah kunci shock kemarin untuk apa itu Mas guys ya, lupa kemarin kunci shock itu. Nah jadi ini ada kunci shocknya Mas guys. Oke, jadi ini peralatan Iksan PLTS teknik. Ada voltmeter ya, ada test pen, kemudian ada ya di sini dalamnya masih ada lagi. Oke, jadi kita tidak gunakan untuk kunci-kuncinya. Yang kita gunakan nanti hanyalah untuk voltmeter mengukur ini tegangan dari yang kita gunakan untuk menyalakan kipas DC-nya. Jadi nanti untuk kelanjutannya, jadi untuk kipas DC itu akan kita nyalakan menggunakan sumber dari adaptor ini. Nah, jadi di sini ada adaptor, ada 3 adaptor ya. Oke, yang pertama kita jelaskan yang sebelah kanan. Yang pertama yang sebelah kanan ini adalah adaptor internet provide salah satu provider di Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah adaptor untuk, kalau tidak salah dulu untuk relay. Jadi untuk mengoperasikan relay. Di sini ada relay yang bernama Hanaya, di sini ada relaynya bertipe 12 volt DC. Kita nyalakan on kan dengan ini. Nah, jadi nanti kipas itu akan kita nyalakan dengan yang tengah ini, Mas guys. Jadi kipas akan kita nyalakan dengan yang tengah ini. Kemudian ada lagi adaptor yang sebelah kiri. Jadi adaptor yang sebelah kiri ini adalah untuk menyalakan RCS atau relay cloud server. Jadi seperti ini RCS-nya di dalam Mas guys ya. Ya, seperti itu untuk relay cloud servernya. Ini sudah kita tutup, jadi ya sudah mau dibuka lagi nanti eman-eman seperti itu. Jadi seperti itu, relay cloud server sama aja. Seperti itu. Tapi nanti akan kita buka karena kita akan koneksikan menggunakan jaringan jarak jauh seperti itu. Oke, mantap, akan kita buka relay cloud servernya. Oke, untuk relay cloud servernya sudah kita buka menggunakan gunting tadi barusan Mas guys ya. Jadi seperti ini untuk kedalaman relay cloud server. Ini relay cloud server jarak jauh yang berkapasitas 4 channel atau 4 jalur seperti itu. Jadi kita bisa meng-on dan off-kan sebuah peralatan dari jarak jauh manapun kapanpun berada. Kilometer, Jawa Sumatera, Sumatera Jawa, Lampung Papua, Indonesia Korea, seperti itu. Jadi ya pokoknya dengan bantuan internet. Jadi dengan bantuan internet kita bisa dimanapun kapanpun mengaktifkan suatu peralatan elektronik. Jadi lampu pun bisa menyala, pompa air bisa menyala, seperti itu, dimanapun kapanpun berada, seperti itu. Oke.
Jadi nanti akan kita konekkan dari sini, sumbernya dari adaptor yang tengah, kemudian menuju ke salah satu relay 4 ini. Oke, mantap. Oke Mas guys, kita sudah lepas untuk pilot lamp atau lampu indikator PLN. Jadi PLN menyala ya Mas guys ya. Seperti itu. Coba kita akan matikan PLN-nya. Apakah dia lampu indikator ini mati? Untuk lampu indikator kuning 1 2 3 kita matikan PLN-nya dari dalam. Oke, kita matikan PLN-nya dari dalam. PLN-nya pun mati, indikator lamp. Namun WiFi masih bisa berjalan. Lah seperti itu Mas guys. Jadi kita ini menggunakan PLTS untuk ininya. Saat ini kita tidak menggunakan PLN selektornya di posisi PLTS. Oke, kita nyalakan lagi PLN-nya. Apakah menyala? Oke, jadi dia menyala. Untuk PLN-nya akan kita matikan, kita biarkan saja. Jadi nanti kita akan menggunakan gerenda dari colokan yang di sini ada gerenda, ada colokan power yang kita gunakan sebagai WiFi dan close server mengaktifkan relay akan kita gunakan untuk menggerenda kita gunakan untuk memotong box tersebut. Oke, mantap. Oke, jadi yang pertama Iksan PLTS lakukan adalah untuk menggambar seperti kotak atau diameter dari cooling fan kipas tersebut seperti apa. Oke Mas guys ya, ini kipasnya masih kita tadi uji coba apakah menyala atau tidak. Kemudian untuk langkah pertama untuk kita mal atau kita membuat ukuran itu kita akan ukur dulu untuk kipasnya ini dia berapa panjang dan lebarnya seperti itu. Jadi seperti ini kita ukur dulu terlebih dahulu untuk tingginya dan panjangnya. Ini mungkin kira-kira sama. Ini sekitar 10 ini sekitar 9 cm saja. Oke, jadi untuk ukurannya kita sudah ketemu sekitar panjangnya 9 cm kali 9 cm seperti itu. Jadi dia persegi nih. Ini ukurannya persegi. Ya, benar sekali untuk ukurannya pun persegi. Jadi kita nanti akan gambar di box panel ini jadi seperti kotak gitu. Jadi kita akan buat kotak agar kipasnya itu bisa masuk untuk anginnya seperti itu. Oke, mantap. Oke Mas guys, barusan kita lakukan pemalan atau mal. Oke. Jadi seperti ini sudah kita lakukan pemalan. Kita sudah lakukan pemotongan jadi sudah kotak. Kita nanti akan lakukan pemotongan menggunakan gerenda. Oke, sudah kita potong seperti ini untuk di rencana peletakan kipas DC 12 volt DC. Oke, menggunakan gerenda. Oke, mantap. Oke, kemudian yang kedua akan kita lakukan menggunakan pemotongan gerenda. Jadi kita harus hati-hati menggunakan gerendanya. Kita akan colok di sebelah sini untuk mesin di gerendanya. Kita menggunakan gerenda PLTS seperti itu. Kita akan matikan PLN-nya. Oke, jadi PLN tidak ada masukan sama sekali. Jadi PLN tidak digunakan sama sekali ya, beban PLN 00 watt. Namun hidup kita akan menyalakan gerenda menggunakan PLTS untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan pembolongan kipas angin atau cooling fan pada internet untuk sistem internet. Oke, mantap, ini relay crossover-nya. Oke, mantap. Jadi akan kita lanjutkan untuk pelaksanaan pembolongannya. Kita harap hati-hati dan kita harus menggunakan safety. Oke, mantap. Oke Mas guys, jadi setelah kita mal tadi itu Mas guys ya. Jadi setelah kita mal, jadi hasilnya sudah seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya kotak seperti ini Mas guys ya. Jadi nanti akan kita gerenda untuk hasilnya seperti ini. Akan kita gerenda untuk kotaknya ini, jadi supaya dia bolong. Jadi nanti akan kita kasih kipas di sini. Jadi kita
akan kita kasih kipas untuk di sini sebelah sininya. Jadi ya kita bolongkan terlebih dahulu di sebelah sini. Jadi posisinya pun kita harus menggunakan safety. Jadi ya kita tidak boleh sembarangan karena kita akan bermain dengan bor, dengan alat bor. Oke, jadi ya setelah itu langkah pertama yang kita pastikan kita menggunakan kacamata safety. Kita menggunakan kacamata safety, kemudian helm, kemudian ya tentunya wear pack yang lengkap. Kemudian bila perlu ditambah untuk pencahayaan agar lebih maksimal. Oke, jadi akan kita laksanakan pelaksanaan penggerendaan. Jadi supaya aman untuk kita jaga keselamatan K3, kita melakukan pekerjaan, namun kita harus pikirkan juga untuk keselamatan kerja diri kita sendiri. Oke, kemudian di sini posisinya sudah off, sudah nol. Jadi akan kita lakukan penggerendaan. Jadi untuk kondisi wifi saat ini mati, untuk wifi nya mati saat ini kondisinya. Ya, Ixan PLTS kenapa menggunakan senter? Karena menggunakan senter kali ini kita menggunakan kacamata yang anti silau, jadi agak gelap. Harusnya menggunakan gerenda tidak menggunakan kacamata yang seperti ini, namun menggunakan kacamata yang transparan yang bening. Jadi oke, untuk saat ini sudah kita matikan untuk IP-nya, untuk wifi-nya. Jadi wifi sudah posisi off ya, sudah aman, sudah safety. Kemudian akan kita colokkan gerendanya terlebih dahulu ke sebelah sini. Kita akan colokkan gerendanya. Oke, jadi gerenda akan kita colokkan ke kabel power, kabel utama. Kita harus berhati-hati mas guys, kita akan bermain dengan alat perkakas berbahaya seperti itu. Oke, kita colokkan gerenda terlebih dahulu. 1 2 3. Kita menyalakannya menggunakan PLTS mas guys ya, kita tidak menggunakan PLN. Pastikan dulu posisi gerenda posisi off atau mati, jangan kita menyolokkan dengan posisi on ini karena sangat berbahaya. Oke, posisinya sudah kita colokkan mas guys ya, sudah kita posisi on. Jadi kita pasang posisi ya yang enak, yang safety, karena kita akan melakukan pekerjaan pemotongan gerenda. Kita lakukan cari posisi yang pas karena kita akan berdiri. Oke, jadi kita akan gerenda posisinya di sini mas guys ya. Akan kita cek terlebih dahulu gerendanya apakah menyala atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Kemudian kalau kita menggerenda itu, kalau kita menggerenda, pastikan apinya itu berada ke bawah. Jadi dia muternya ke bawah seperti ini. Jadi tidak dia muter kebalik. Jangan dia terbalik menghadap ke arah kita. Jadi seperti itu. Jadi harus posisinya apinya menghadap ke bawah. Oke, mantap. Jadi akan kita lakukan pengujian pertama, apakah gerendanya menyala. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk gerendanya kali ini sudah menyala. Oke, untuk kali ini gerendanya sudah menyala. Jadi kita akan langsung saja melakukan pelubangan pada untuk kipas pendingin ini. Oke, mantap. Kita akan cek dulu ini muternya kemana mas guys ya. Ixan PLTS waktu itu lupa. 1 2 3. Oke, jadi muternya sudah benar, muternya posisinya ke bawah. Jadi posisi kita megang gerenda itu seperti ini. Seperti itu, kita pegangnya seperti ini. Jangan kita posisinya seperti ini. Kalau seperti ini kebalik menghadap ke atas. Kita harus posisinya seperti ini. Nah, oke, mantap. Oke, akan kita lakukan penggeledahan. Sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1 2 3 akan kita lakukan eksekusi pekerjaan pembolongan panel. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bersama Ixan PLTS kita melakukan pelobangan box panel.
Oke, jadi yang pertama kita akan lakukan penggeledahan secara perlahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Mulai kita nyalakan.
Itu PN pohon tes. Tes. Emang itu bentuk Pak. Ngomong. Hah? Hidupin aja, hidupin enggak apa-apa. Kuat, kuat.
Oke, barusan saja kita melakukan penggerendaan ya, lumayan agak lama untuk penggerendaannya, dan saat ini pun gerendanya sudah alhamdulillah selesai. Jadi sudah kepotong semua untuk dari lubang box panelnya tersebut. Oke, mantap. Oke, jadi setelah kita lakukan pembuatan lubang tadi sekitar ya beberapa menit, ini hasilnya, ini ada lubangnya, kemudian akan kita nanti pasang untuk kipas anginnya di sebelah sini. Seperti itu. Oke, mantap. Saksikan video selanjutnya. Jos gandos. Oke Mas K, jadi setelah kita lakukan pembolongan seperti ini, jadi hasilnya sudah kotak seperti itu, sudah bisa angin untuk masuk kipas angin ya, di seperti itu. Untuk pelaksanaan penggerendanya ya lumayan lama juga ya, karena mungkin beberapa menit. Kita harus menjaga keselamatan juga karena ini bermain dengan beberapa alat pemotong. Jadi di sini nanti ada anginnya masuk sini untuk mendorong sirkulasi dari perangkat internet untuk tetap terjaga. Ya, Ihsan PLTS sempat ganti baju juga Mas guys ya. Ini baju yang tadi kita buat lap karena lumayan juga berkeringat. Kemudian untuk baju yang kita gunakan ini ya lumayan ada percikan-percikan dari serbuk panelnya ini. Jadi kita harus hati-hati karena ini berbahaya jika masuk mata atau seperti apa. Nah, makanya dari tadi kita menggunakan kacamata. Maka untuk itu dari tadi Ihsan PLTS menggunakan safety keselamatan, helm dan kacamata gitu. Tapi lebih baik disarankan menggunakan kacamata yang transparan, bukan yang seperti ini, karena Ihsan PLTS yang transparan hilang kalau tidak salah waktu itu. Oke, jadi sudah kita lakukan pembolongan box panelnya. Jadi nanti kipas itu akan masuk seperti ini, akan kita baut di sini saja dan akan menghadap sini. Kemudian nanti kipas itu akan kita koneksikan menggunakan sistemnya power dari adaptor seperti itu, dari adaptor tersebut. Oke. Jadi nanti kita akan koneksikan. Untuk kipas angin atau cooling fan tersebut. Jadi kita koneksikan cooling fan tersebut ke kipas angin menggunakan sistem Android. Jadi nanti kita menggunakan Android. Jadi ketika dimanapun kita berada, kita bisa menyalakan kipas tersebut. Mau kita pokoknya berbeda provinsi, berbeda daerah, kita tetap bisa mengakses untuk menyalakan kipas dengan jarak jauh. Jadi nanti kita bisa operasikan manual atau matic. Namun untuk saat ini kita hanya setting di posisi di jarak jauh. Jadi kita buat itu dia jaraknya ya berkilometer menggunakan internet. Namanya menggunakan internet kan, kita tanpa batas ini luar negeri pun bisa seperti itu, asalkan jaringannya tidak ada gangguan di relay chargernya. Jadi nanti kita akan koneksikan dari adapter baru menuju ke relay, baru ke beban load kipasnya tersebut, dan kita akan operasikan menggunakan handphone Android. Oke, mantap. Oke, saksikan video Ihsan PLTS selanjutnya. Oke, jadi langkah selanjutnya, jadi kita akan melepas kipas ini. Jadi kipas ini posisinya masih terkoneksi dan masih tidak terkoneksi sih, cuman dia masih duduk saja di set papan seperti ini. Jadi dia banyak debunya karena sudah lama ngangkrak. Jadi kipasnya akan kita pindah di sebelah sini seperti itu. Kita akan ngambil powernya dari adaptor ini, kemudian kita akan operasikan on dan off menggunakan HP Android jarak jauh. Oke, mantap. Akan kita lakukan pelepasan dari kipas DC ini ke panel yang di atas. Oke, mantap. Oke, jadi di sini ada kipasnya Mas Kis ya. Duh, ini Mas Kis, ini kucingnya ini kesana kemari ini. Kucingnya ikut muter-muter. Ya, jadi kita akan lepas ini kipas yang bekas dari power, bekas dari inverter yang
MSW Modification Valve akan kita lepas. Kita ambil juga bautnya. Oke, bautnya sudah terlepas. Rusak baut pertama. Kita lanjut lagi buka baut yang kedua. Oke, jadi kipas sudah mulai goyang-goyang seperti itu karena ini sistem koneksinya ya amatiran sebenarnya. Kipas terlepas satu, kemudian akan kita lepas untuk kawatnya. Kita lepas lagi yang satunya. Jadi kita lepas lagi untuk kipas yang sebelah kanan. Jadi kita lepas dua kipas, yang satu nanti kita simpan saja, mungkin lain kali akan kita gunakan di box panel yang lainnya. Jadi nanti kita bisa on off kan secara otomatis ataupun secara ya kita yang inginkan. Oke, jadi ini kipasnya sudah kita ambil. Jadi seperti ini untuk kipasnya. Oke, jadi untuk kipasnya seperti ini mas guys ya. Ya ini karena kipas DC akan kita pindah, kita oper di panel yang di atas yang tadi kita bobok, kita bolong tersebut. Oke, kita lanjutkan pindah ke atas. Oke mas guys, setelah kita selesai melakukan instalasi ya sistemnya dia nempel di kotak screen ya. Oke, mantap. Jadi dia mendinginkan suhu dari luar menuju ke dalam, kemudian dibuang lagi keluar seperti itu. Jadi kita akan koneksikan menggunakan kabel seadanya, kabel IT bekas komputer. Jadi akan kita sambungkan kabelnya. Yang pertama jadi akan disambungkan dari kipas, kemudian menuju ke relay saver di salah satu C7 itu, baru ya masukkan ke adaptor ini. Mantap. Oke mas guys, sudah Iksan PLTS koneksikan untuk pada kipasnya, kemudian kita akan masukkan dulu ke relay saver yang ada di atas. Oke, jadi seperti ini mas guys ya. Jadi untuk seperti ini untuk relay servernya. Oke. Jadi di sini ada kita menggunakan browser, ada PLN on, PLS off. Jadi seperti ini. Ada 4, ada 3 yang nyala. Ya kan, 3 yang nyala, 1 yang mati. Oke. Akan kita matikan semua mas guys. Oke, jadi seperti ini mas guys ya untuk sistem kerjanya, bisa diperlihatkan secara jelas. Jadi seperti ini. Di sini ada lampu mas guys, 1 2 3, ada 4 itu ya, ada di relaynya. Ya kan? Kemudian nah itu ada lampunya, ya kan? Kemudian akan kita lakukan on dan off menggunakan HP Android 1 2 3. 1 2 3 nyala. Mungkin dia agak oke, sudah menyala, sudah 4-4-nya sudah menyala, sudah 4-4-nya. Kita akan matikan lagi mas guys, akan matikan lagi. 1 2 3. Mati. Oke, mati. Kita akan hidupkan kembali. 1 2 3. Oke, menyala. Oke, mantap. Kita akan matikan lagi mas guys. Oke. Akan kita matikan relay lagi. Oke, akan kita matikan relay lagi. Oke, akan kita nyalakan semua. 1 2 3 4. Delay mas guys. Jeda, sebentar lagi akan menyala. 3 2 1. Oke, menyala relaynya ya, karena jeda. Akan kita matikan di satu saja. Oke, jadi akan koneksikan yang kedua ini, akan kita koneksikan di PLTS on. Nanti akan kita rubah namanya, di sini pun bisa. Oke, mantap. Jadi seperti itu. Akan kita matikan juga PLN-nya. Kita matikan lagi. 1 3 2 1. Oke, PLN mati. Oke, jadi seperti itu. Oke, mantap. Akan kita koneksikan terlebih dahulu. Oke ya, kita sudah sampai penghujung acara mas guys ya.
Alhamdulillah saat ini sudah proses pengecekan commissioning selesai, pengecekan dan kipas pun alhamdulillah sudah menyala normal. Mantap, energi mandiri setiap hari. Jadi ini adalah kipas cooling fan atau pendingin untuk wifi yang kita gunakan di provider ini. Kemudian ini adalah ya kipas tenaga surya, kita bisa sebut, karena kipas ini menyalanya menggunakan PLTS. Kita tidak menggunakan PLN untuk saat ini, kita menggunakan PLN. Kita menggunakan PLTS mas guys ya. Untuk yang bawah baru yang PLN nya. Oke, jadi bagaimana untuk cara kerjanya? Jadi seperti ini. Oke, untuk pertama dari koneksinya ya. Koneksinya ini ada dua jalur, ada min plus untuk di kipas seperti ini. Kemudian min plus itu kita hubungkan ke salah satu relay cool saver yang nomor 2 ini, yang kabelnya kecil ini. Nah, dari sini ada relay cool saver yang install waktu itu ya sudah lama lah, tapi si relay cool savernya masih aktif hingga saat ini. Jadi ya lumayan mantap. Kita mengaktifkan ini juga jalur induk rumah menggunakan relay cool saver, tapi dibantu dulu melalui kontaktor gitu, tidak langsung melalui relay yang kecil. Kalau yang relay kecil ini bisa hanya dengan beban-beban yang kecil, mungkin hanya ya seperti kipas angin seperti ini, jadi seperti yang kecil-kecil begitu, tidak yang besar-besar gitu. Kalau kita menggunakan yang besar-besar akan saya tidak peruntukannya tidak efisien begitu, karena ini ada arus tersendiri dan untuk melewati relay-relaynya. Jadi sini ada relaynya, nah, jadi seperti ini relay-relaynya. Oke, bisa akan kita perlihatkan relay-relaynya seperti apa. Jadi seperti ini relaynya, ada 4 relay channel. Oke, jadi relaynya ini cuman ya 5 ampere kalau tidak salah ini ya, pokoknya kecil ini relaynya. Oke, jadi relaynya pun sangat-sangat kecil. Oke, untuk saat ini akan kita coba bagaimana cara mengoperasikan sistem cloud server ini untuk mengaktifkan kipas pendingin. Jadi kita mengaktifkannya, wah kucingnya lagi tidur mas guys di bawah ya. Jadi kita mengaktifkannya menggunakan jaringan internet. Oke, jadi seperti ini untuk jaringan internetnya mas guys ya. Kita menggunakan browser. Kita waktu itu membeli salah satu produk dari relay cool saver atau RCS ini, relay cool saver, di salah satu marketplace. Kemudian yang relay cool saver ini kita fungsikan untuk menyalakan kipas tadi. Nah, jadi kita fungsikannya di PLTS on. Nanti akan kita ganti namanya menjadi kipas on, seperti itu. Akan kita ganti namanya menjadi kipas on. Jadi kita masih menggunakan yang di PLTS on. Jadi akan kita rubah dulu namanya sebentar. Oke, jadi sudah kita rubah menjadi kipas on 1. Oke, jadi sudah kita rubah menjadi kipas on 1 mas guys ya, seperti ini. Kipas on 1. Oke, jadi akan kita demonstrasikan, simulasikan bagaimana caranya untuk menyalakan, mematikan menggunakan relay cool saver untuk menyalakan kipas DC tersebut. Oke, 1 2 3 kita matikan untuk relaynya, jadi lampunya akan mati. Oke, lampu sudah mati ya mas guys ya. Lampunya sudah mati. Kita nyalakan lagi, 1 2 3, lampu menyala. Oke, lampu menyala, mantap.
Jadi seperti itu, akan kita nyalakan semua untuk channelnya, ada 4 channel ya. Oke, akan kita nyalakan semua 4 channel. Untuk kontaktor tadi sudah nyala di PLN on. Ini di induknya kalau tidak salah, yang induk 1 2 3 mati ya, mati induknya. Oke, induknya nyala. Ini dari PLN masuk. Oke, PLN keluar, PLN putus. Oke, PLN masuk. Oke, PLN keluar. Oke, kita menggunakan PLTS saja. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi akan kita demonstrasikan lagi bagaimana ketika ini digunakan untuk kipas DC. Oke, akan kita pencet tombol kipas on, akan kita matikan. 3 2 1 akan kita matikan kipasnya. Oke, kipas sudah mulai padam ya Mas guys ya, dan artinya berfungsi ya. Oke, akan kita nyalakan lagi kipasnya. 3 2 1 kipas menyala. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 1 2 3. Kipas on 1 aktif. Oke, jadi kipas nyala. Jadi seperti itu untuk sistem terkoneksinya ya. Oke, jadi ya cukup mudah Mas guys ya. Kita bisa memberikan 4 di sini ada 4 koneksi, maksudnya 4 inilah 4 saklar seperti itu. Oke, kita taruh HP-nya sini. Ya, jadi seperti itu Mas guys ya. Untuk cara pemrogramannya dan instalasinya seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke, jadi dia mendinginkan arahnya ke dalam, mendinginkan jaringan internet. Oke, jadi seperti itu, mantap Mas guys. Karena waktunya ini sudah ya hampir mungkin sekarang kalau tidak salah pukul 11.52, sudah hampir jam 12. Iksan PLTS akan melanjutkan untuk beres-beres terlebih dahulu, kemudian ya akan kita lakukan Iksan PLTS kerja seperti hari-hari biasa. Oke, jadi seperti itu singkatnya. Bagaimana cara instalasi nanti akan Iksan rapikan terlebih dahulu peralatan panelnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel Iksan PLTS. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Oke, mantap. Energi mandiri setiap hari, renewable energy Indonesia. Salam satu arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video-video Iksan PLTS selanjutnya.